We're from the first group. We are going to discuss about our first material that titles the Great Automatic Grammatizator from our PDF. Now, myself, my name is Siti Herdianti, and my partner in crime, Ellen Herlani, we're going to present our presentations today. So I hope all of you, understand about our materials. For the first speaker, goes to Ellen. Go ahead. Okay, the first is nature or nurture. Truly, in one sense, children learn whatever language they are exposed to, be it Chinese, Natka, or English. So no one would deny that learning is very important, but the crucial question is whether children are born with blank sheets in their head as far as language is concerned, or whether humans are programmed with an outline knowledge of the structure of language in general. Jelas, di satu sisi anak-anak belajar bahasa apapun yang mereka gunakan, baik itu bahasa Cina, Notka, atau bahasa Inggris. Jadi tidak ada yang akan menyangkal bahwa belajar sangat penting. Tetapi pertanyaan krusial adalah apakah anak-anak dilahirkan dengan lembaran kosong di kepala mereka sejauh menyangkut bahasa, atau apakah manusia diprogram dengan pengetahuan garis besar tentang struktur bahasa pada umumnya. Terus selanjutnya di sini ada Verbal Behavior, a book by the Harvard psychologist B.F. Skinner. This book claimed to explain language as a set of habits gradually built up over the years. Skinner's claim to understand language was based on his work with rats and pigeons. This type of trial and error learning was called operant conditioning by Skinner, which can be translated as training by means of voluntary response. The word operant means a voluntary response rather than an automatic one. In theory, Skinner saw no difficulty in linking up any particular set of words which a human might wish to produce with an identifiable external happening. In practice, the matter is far from simple. As Chomsky pointed out, Chomsky made two major criticisms of Skinner's work. First, behavior of rats in box is irrelevant to human language. Second, Skinner fundamentally misunderstood the nature of language. Jadi di sini tuh Verbal Behavior, sebuah buku dari Harvard B.F. Skinner. Buku ini mengklaim menjelaskan bahasa sebagai seperangkat kebiasaan yang secara lengkap, bertahap, berkembang selama bertahun-tahun. Skinner mengklaim untuk memahami bahasa didasarkan pada karyanya dengan tikus dan merpati. Jenis pembelajaran trial and error ini disebut pengkondisian operan oleh Skinner yang dapat diterjemahkan sebagai pelatihan melalui tanggapan sukarela. Jadi di mana si Skinner ini mencoba ke dua binatang, yaitu tikus sama merpati, yang dikasih makan sama dia buat diumpan apa yang bakal direspon sama tikus sama merpati tersebut. Terus si Skinner ini yang disebut pengkondisian operan oleh Skinner yang dapat diterjemahkan sebagai pelatihan melalui tanggapan sukarela. Kata operan berarti respons sukarela daripada respons otomatis. Dalam secara teori, Skinner melihat tidak ada kesulitan dalam menghubungkan serangkaian kata tertentu yang mungkin ingin dihasilkan manusia dengan kejadian eksternal yang dapat diidentifikasi. Dalam praktiknya, masalahnya sejauh dari sederhana seperti yang ditunjukkan oleh si Chomsky. Si Chomsky ini membuat dua kritik besar terhadap apa yang dilakukan atau penelitian yang telah dilakukan oleh si Skinner. Yang pertama, perilaku tikus dalam kotak tidak relevan dengan bahasa manusia. Terus yang kedua, Skinner secara mendasar salah memahami sifat dari bahasa manusia tersebut. Selanjutnya, the irrelevance of rats. Chomsky point out that the simple and well-defined sequence of events observed in the box of rats is just not applicable to language, and the terminology used in the rat experiment cannot be reapplied to human language without becoming hopelessly vague. This is quite unlike the predictable behavior of rats, which could be relied upon to respond to certain stimuli such as flashing light with a fixed response. Another problem was that the rats were repeatedly rewarded. It is quite clear
that children do not receive pellets of food when they make a correct utterance. Another example of a problem which crops up in trying to match right and human behavior is that of defining the notion of response strength. Jadi sini tuh si Chomsky itu menunjukkan bahwa urutan kejadian sederhana dan terdefinisi dengan baik yang diamati dalam kotak tikus tidak berlaku untuk bahasa manusia. Dan secara terminologi yang digunakan dalam percobaan tikus tidak dapat diterapkan kembali ke bahasa manusia. Secara manusia sama tikus itu berbeda tanpa menjadi samar-samar. Ini sangat berbeda dengan perilaku tikus yang dapat diprediksi, yang dapat diandalkan untuk merespon rangsangan tertentu seperti lampu kilat dan respon tetap. Masalah lain adalah tikus berulang kali diberi hadiah. Sangat jelas bahwa anak-anak tidak menerima pelet atau makanan ketika mereka mengucapkan ucapan yang benar. Contoh lain dari masalah yang muncul dalam upaya mencocokkan perilaku tikus dan manusia adalah mendefinisikan gagasan tentang kekuatan respon. Terus, the nature of language, Chomsky point out that Skinner was not in a position to talk about the question of verbal behavior, since he knew little about the character of such behavior. Chomsky stressed is that language makes use of structure-dependent operation. By this he means that the composition and production of utterance is not merely a question of stringing together sequence of words. Every sentence has an indivisible internal structure which must be understood by the hearer. Chomsky menunjukkan bahwa Skinner tidak dalam posisi untuk membicarakan tentang penyebab perilaku verbal karena dia tahu sedikit tentang karakter perilaku tersebut. Chomsky menekankan bahwa bahasa memanfaatkan operasi yang bergantung pada strukturnya, yang sesuai dengan strukturnya. Dengan ini, ia memaksudkan bahwa komposisi dan produksi ucapan bukan hanya masalah merangkai urutan kata-kata. Setiap kalimat memiliki struktur internal yang tidak terdengar yang harus dipahami oleh pendengar. Selanjutnya, structure independent operation on Jemima has dropped her false teeth down the drain, as well as the related question. Has on Jemima dropped her false teeth down the drain? In order to form a question, bring the third word to the form. The alligator has escaped would correctly become has the alligator escaped. Slugs are slimy would become slimy slugs are. Jadi di sini tuh ada contohnya kayak struktur independen operasinya itu kayak on Jemima telah menghancurkan sesuatu di bawah drainnya, serta pertanyaan terkait telah on Jemima menghancurkan salah satu guru salah dengan garis drainnya. Untuk membuat pertanyaan bahwa kata ketiga depan aligator yang telah dilakukan dengan benar akan menjadi apakah aligator dilindungi. Selanjutnya, eksperimen carried out by psycholinguistic have made it clear that listeners do not have to rely on auditory clues for interpreting the main structural division. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh para psikolog telah memperjelas bahwa pendengar tidak harus bergantung pada penunjuk pendengaran untuk menafsirkan perpecahan struktural utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Hardianti. Now for the next sessions, another point made by Chomsky in 1959 and others is that simple slot filling operations are inadequate as explanations of language. But the problem is that there is a lot more going on besides, which cannot be accounted for by the slot idea. It is evident that more is involved in sentence structure than insertions of lexical items in grammatical frames. In fact, slot filling makes it quite impossible to explain how the listener knows in the sentence where the center slot is filled by can be. Menurut Chomsky pada 1959, jadi kalau misalnya kita mau mengisi dari inadequate penjelasan dari bahasa itu sendiri, masalahnya itu tuh lebih dikesampingkan dan nggak bisa dihitung ke dalam dalam pemikiran atau ide-ide dari bukti sudah ada
atau lebih yang dikaitkan dalam sebuah struktur kalimat dan insertion dari leksikal itu sendiri atau dalam grammatical frames. Kenyataannya, short feeling juga membuat beberapa orang atau pendengar yang lain bisa mengetahui tentang kata yang akan dijadikan. Chomsky stressed that the creative aspect of language is normal. Humans produce novel utterance all the time, and anybody who doesn't is likely to be brain damaged. It becomes clear that there is much more to language than merely stringing together words. In order to speak, a human process a highly complex, internalized set of instructions or rules which enables him or her to utter any other permissible sequence of English, though they are unlikely to have any conscious knowledge of these rules. Chomsky juga menekankan kalau misalkan aspek dari kreatif bahasa itu tuh sebuah sesuatu yang normal. Manusia itu menghasilkan secara spontaneous kayak misalnya kita secara nggak langsung kita juga bisa mengucapkan gitu, dan kayak if we make create a novel, it's directly in our brain. Jadi nggak kalau tadi kayak di sama rekan saya kasih tahu itu tuh nggak dibuat-buat atau nggak ada rekayasa dari si cara pembuatan bahasa itu sendiri. Dan buat orang yang mungkin kena kayak brain damage yang nggak bisa jelas mengartikan bahasa itu secara jadi satu, kayak walaupun itu dalam menafsirkan cara berbicara, terus prosesnya lebih kompleks atau lebih detail, dan dari peraturan itu sendiri yang membuat dia atau kita jadi tidak bisa sama sekali ada kekacauan di dalam bahasa itu sendiri, karena tadi kita nggak bisa we cannot rely, ya kayak tadi dibilang sama we cannot rely on the language, kan bahasa itu tadi udah alamiah keluar dari kita. Dan children do it all the time. In a remarkable short period, they acquire a complex offset internalized rules. They are often restricted to hearing their parents and relatives talking, and according to Chomsky, this speech is likely to be full of unfinished sentence, mistake and slips of the tongue. According to him, the acquisition of one's native language seems to be largely independent of the intelligence. Kayak yang selalu kita lakuin, anak kecil itu punya masa di mana dia ada yang namanya golden age. Golden age itu di mana anak itu mengcopycat apa yang orang tua atau dia tuh menangkap semua yang dia dengar dari lingkungan sekitar. Kayak misalkan orang tuanya berbicara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi anak itu tuh bisa nangkep dua bahasa itu dalam satu waktu karena terbiasa. Dan kayak kekeliruan, kayak misalkan lidah kita kan kadang-kadang suka slip berbicara juga ya. Itu tuh sesuatu kesalahan yang natural gitu. Semua orang pasti ngelakuin itu. Walaupun even native language sekalipun yang berbicara bahasa Inggris, jadi itu it's not actually about kira-kira ada pancingan supaya tikus itu mau merespon atau apa. Tapi kalau dalam bahasa sendiri yang kita bilang itu natural from our body, itu tuh bakal emang ada struktur dari organ tubuh kita dan otak kita yang menyusun itu semua, jadi nggak tiba-tiba ada gitu. Terus how do children construct automatic grammatizators for themselves? Possibility, first human infants know in advance what language are like. Second possibility, no special advanced knowledge is needed because children are highly efficient puzzle solvers in all areas of human behavior. Bagaimana anak-anak itu ketika kita kecil bisa menyusun semua gramatikal bahasa di dalam otak kita. Tadi kan saya udah bilang itu tuh emang secara lahiriah ada bagian atau syaraf otak kita yang menyusun itu semua. Itu baik, mereka juga bisa belajar sendiri tanpa harus kayak belajar kayak supaya anak ini tahu, supaya dapat bahasa baru harus kayak dari kecil tuh harus belajar. I think that we don't need to do that kita nggak perlu stress them kayak harus belajar kayak gimana, tapi dengan cara ajak ngobrol tiap hari mereka akan nangkep dengan sendirinya.
bisa menemukan bahasa-bahasa baru dan bisa puzzling out kayak nemuin cara keluar dari masalah itu sendiri dari yang problem human behavior ini. Chomsky believed that humans are genetically imprinted with knowledge about language is often referred to as the innate of hypothesis. By initiate, Chomsky simply means genetically programmed. He doesn't literally think that children are born with language in their heads, ready to be spoken. He merely claims that a blueprint is there, which is brought into use when the child reaches a certain point in her general development. Tapi si Chomsky itu masih punya pendapat kalau misalkan pengetahuan atas bahasa itu tuh sebenarnya bukan dari genetically program yang udah terprogram dari kayak tadi saya bilang. Jadi itu ada syarat tertentu yang bagian terkecil dari otak kita yang membantu kita untuk menemukan satu bahasa baru dan kita sebut itu di mulut kita. Menurut dia itu tuh ada yang namanya sangkut paut dengan yang namanya blueprint, yang dimana itu tuh digunain ketika anak kecil atau anak-anak mencapai poin tertentu dalam pengembangan otaknya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Anderson juga pada 2004, language as we know it is uniquely human capacity determined by our biological nature, just as the ability to detect prey on the basis of radiated heat as a biological property of some snakes. Bahasa itu bahasa itu termasuk kapasitas unik yang ada di diri manusia, yang dari biological itu tuh secara harfiah tuh dia udah ada, nggak perlu lagi kayak you don't have to teach them. Dengan cara kayak kita bisa aja mempengaruhi atau kita ngasih sugesti ke bahasa itu seperti apa, bahasa baru tuh akan muncul. Okay, that's all from our explanations for our group. So this is the end of our sessions. There's no question and answer. We're going to close our presentation. Thank you so much for watching.